Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Aprinor Hadi dari kelas 6D NIM akhir 107. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang analisis sebuah metode pembelajaran yang saya pilih yang digunakan sebagai inovasi pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di Pulau Madura sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura, yaitu analisis metode pembelajaran project based learning sebagai inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Madura. Adapun pendahuluannya yaitu perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan dunia pendidikan beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dan kebutuhan abad 21. Nah, di Pulau Madura yang memiliki karakteristik sosial budaya yang unik, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya mengedepankan transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi atau dikenal dengan 4C. Nah, berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian, Project Based Learning atau PJBL muncul sebagai metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Madura. Menurut Thomas 2000 dan Bell 2010. Di sini juga terdapat pengertian dari project based learning itu sendiri, yang dimana project based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan project sebagai media pembelajarannya. PJBL menekankan aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan suatu proyek yang memiliki relevansi dengan dunia nyata. Itu menurut Thomas 2000. Nah, menurut Kemendikbud 2023, model pembelajaran ini merupakan atau model pembelajaran project based learning ini merupakan bagian dari metode pembelajaran inovatif kurikulum merdeka yang berorientasi dengan aktivitas peserta didik secara terpusat sebagai penunjang untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, di sini juga terdapat beberapa landasan teori dari PJBL tersebut. Yang pertama itu menurut Thomas 2000, yaitu project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat aktivitas belajar dengan cara mengerjakan proyek atau autentik dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan secara aktif, mandiri, dan bermakna, bukan sekadar menerima informasi secara pasif. Seperti itu. Nah, model ini juga berakar dari teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget 1972 dan Vygotsky 1978. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam proses belajar. Dalam konteks PJBL, peserta didik membangun pemahamannya melalui eksplorasi, penyelidikan, dan pemecahkan masalah secara kolaboratif. Nah, menurut saya PJBL ini sangat relevan sekali digunakan sebagai media sebagai metode pembelajaran bisa kita ajukan sebagai inovasi pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di Pulau Madura. Kenapa? Karena karakteristik dari siswa di Pulau Madura kan kental banget dengan rasa sosial yang tinggi dan rasa spiritualitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sejalan dengan teori tadi, bahwasanya PJBL ini sangat relevan sekali dan sangat menjadi metode pembelajaran yang sangat efektif ketika digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di Pulau Madura. Nah, menurut Bell 2010, PJBL tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi dalam tim. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah penerapan PJBL.
Berdasarkan model yang diadaptasi oleh Lerner, Mergendoler, dan Bos 2015, langkah-langkah PJBL meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu mengenalkan proyek dan menetapkan pertanyaan kunci, yang dimana nantinya guru itu mengajukan masalah atau tantangan yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Kemudian ada perencanaan proyek, yang dimana peserta didik merancang langkah-langkah penyelesaian dari proyek yang sudah dikasih oleh guru. Nah, selanjutnya itu ada pengumpulan dan analisis informasi, yang dimana nantinya itu peserta didik mencari dan mengolah data yang relevan. Selanjutnya itu ada pelaksanaan proyek, yang dimana nanti peserta didik bekerja secara kolaboratif atau kolaborasi untuk menyelesaikan proyek yang sudah dikasih di awal. Selanjutnya itu ada presentasi dan evaluasi, yang dimana hasil proyek tadi dipresentasikan dan dievaluasi untuk refleksi pembelajaran. Seperti itu. Nah, setelah kita menerapkan beberapa pendekatan tadi, perlu adanya sebuah penilaian untuk menilai dari penerapan PJBL tersebut, yang dimana penilaian dalam PJBL tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar yang dijalani peserta didik. Nah, berikut beberapa teknik penilaian yang umum digunakan dalam pendekatan PJBL. Yang pertama itu ada penilaian proyek, yang dimana di sini kita akan menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil proyek yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua itu observasi, yang dimana kita menilai dari mengamati keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, termasuk kontribusi dan kerja kelompok dan kemampuan berkolaborasi. Jadi kita akan menilai bagaimana siswa tersebut melakukan sebuah keterlibatannya dalam menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya itu ada penilaian dari portofolio atau mengumpulkan dan menilai karya-karya siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada tes pengetahuan, yang dimana kita akan menilai pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Dan penilaian yang terakhir itu ada penilaian diri dan sejawat, yang dimana nantinya kita akan menilai dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menilai dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Jadi ke open diskusi tersebut, semacam open diskusi, yang dimana dalam open tersebut kita mengevaluasi siswanya sendiri dan rekan-rekan lainnya, seperti itu. Nah, untuk PJBL implementasi dari PJBL di Pulau Madura itu ada beberapa penelitian. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sriwijaya Madura, yang dilakukan oleh Evi Maya dan Diana yang pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa penerapan PJBL pada mata kuliah desain grafis berhasil meningkatkan keterampilan teknis seperti penguasaan perangkat lunak desain serta soft skill mahasiswa, antara lain kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi efektif, dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan proyek kelompok. Selain itu, integrasi PJBL dalam pembelajaran bahasa juga memberikan hasil yang positif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman di 2022 di IAIN Madura menemukan bahwa penerapan PJBL yang dipadukan dengan metode pembelajaran, metode Ta'bir Aswar al-Ashwai mampu meningkatkan kemampuan berbicara maharah kalam mahasiswa dalam bahasa Arab secara signifikan. Melalui kegiatan proyek berbasis gambar dan ekspresi lisan, mahasiswa terdorong untuk lebih efektif berbicara dan mengembangkan kosakata serta struktur kalimat secara kontekstual. Nah, berdasarkan temuan-temuan ini memperkuat bahwasanya PJBL tidak hanya efektif diterapkan dalam bidang praktis seperti desain, tetapi juga dapat diadaptasikan dalam pembelajaran bahasa dan bidang humaniora lainnya. Oke. Kita masuk ke keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik.
Nah, menurut framework 4C yang dikemukakan oleh Trilling dan Fadel di 2009, keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik meliputi: yang pertama itu ada critical thinking atau berpikir kritis, yang dimana critical thinking ini merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang valid dan logis. Selanjutnya itu ada kreatif atau kreativitas, yang dimana kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah secara inovatif, serta mengekspresikan diri melalui cara-cara yang orisinal. Selanjutnya itu ada communication atau komunikasi, yang dimana komunikasi ini merupakan sebuah kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, dan gagasan secara efektif baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media digital. Dan keterampilan terakhir itu ada collaboration atau kolaborasi, yang dimana kemampuan atau kolaborasi ini merupakan sebuah kemampuan bekerja sama secara produktif dalam tim, menghargai perbedaan pendapat, dan menyumbang peran aktif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, model Project Based Learning atau PJBL secara alami mendukung pengembangan keempat keterampilan tersebut. Dalam proses PJBL, peserta didik dituntut untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah proyek, mengembangkan ide-ide kreatif dalam pembuatan produk, berkomunikasi secara efektif dalam kelompok, dan bekerjasama secara kolaboratif. Nah, menurut BEL 2010, PJBL ini memberikan sebuah ruang pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, yang dimana peserta didik ini terlibat aktif sebagai problem solver sekaligus kreator, bukan sekedar penerima informasi yang pasif seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari analisis metode pembelajaran yang saya ambil di sini yaitu ada Project Based Learning merupakan metode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di Pulau Madura dan kebutuhan pembelajaran abad 21. Nah, metode ini berhasil mengembangkan keterampilan abad 21 peserta didik seperti critical thinking, creativity, communication, dan collaboration yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Untuk mengoptimalkan implementasi PJBL di Madura, diperlukan beberapa dukungan dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pengajar, dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan kapasitas pengajar, penerapan PJBL, dan penyediaan infrastruktur yang memadai akan menjadi faktor yang penting dalam kesuksesan penerapan metode pembelajaran inovatif ini. Dengan demikian, PJBL dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Madura dalam menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan abad 21. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait analisis sebuah metode pembelajaran yang digunakan sebagai inovasi pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di Pulau Madura sesuai dengan karakteristik yang ada di Pulau Madura. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.